Jangan lupa like, comment, and subscribe channel YouTube TVRI Bengkulu dan nyalakan lonceng notifikasinya. Sahabat sehat, terima kasih Anda kembali menyaksikan Dokter Kito bersama Kito Sehat. Dengan tema kita kali ini membahas mengenai typhoid fever atau demam tifoid atau yang biasa kita kenal dengan tipes. Tadi sudah dijelaskan sedikit oleh Dokter Elsa, tapi sebelum kembali masuk, jadi mau tanya ke Dokter Bella dulu. Nah tadi dok, untuk bakteri yang masuk ke dalam tubuh itu biasanya berapa lama prosesnya sampai muncul gejala-gejalanya dok? Jadi misalnya kita makan atau minum yang terkontaminasi si Salmonella typhi, terus kita makan, nah si Salmonella typhi ini dalam tubuh tidak langsung membuat gejala klinis yang tampak gitu. Jadi si Salmonella typhi ini dia juga punya namanya masa inkubasi. Jadi masa dia untuk berdiam diri dulu di situ, biasanya dia di usus halus ya tempatnya, terus nanti dia akan berkolonisasi lah di sana. Nah gejalanya itu akan timbul dari 7 sampai 14 hari gitu. Jadi nanti ada beberapa minggu. Jadi kadang-kadang Salmonella typhi ini juga baru akan timbul gejala pada minggu pertama atau minggu kedua setelah kita makan pertama kali tadi. Kayak Jadi nggak langsung ya dok ya. Misalnya makan malam ini nggak langsung besok, belum tentu ya dok ya. Baiklah, kita lanjut lagi. Dokter Elsa, silakan dok. Nah, ini kita bahas yang tadi. Lanjutan ya sebenarnya ya. Jadi sama seperti yang tadi, jadi dia bisa menginvestasi ke darah juga, ke sistemik ya. Jadi namanya bakteremia, makanya dia bisa menimbulkan gejala-gejala yang lain ya. Jadi tidak hanya saluran cerna aja, dia bisa sakit kepala, seperti itu ya, nyeri-nyeri pada badan, sama kayak demam-demam yang biasanya, yang terinfeksi bakteri ya. Nah ini tadi manifestasi klinis. Mungkin tadi sudah disinggung ya dengan pertanyaan Juli, kapan sih munculnya? Jadi dia memang punya masa inkubasi. Jadi enggak hari ini makan yang terkontaminasi, tapi dia mempunyai masa inkubasi 7-14 hari. Istilahnya masa inkubasi ini adalah masa-masa di mana bakteri ini mulai masuk, mulai berkolonisasi, mulai menghinggapi organ-organ yang dia sukai, barulah menimbulkan gejala ya. Kita lihat di sini. Dia inkubasi periodnya 5-21 hari. Jadi dari 5-21 hari berarti setiap orang itu pasti berbeda-beda. Mungkin kalau aku terkena tipes akan menimbulkan gejala pada hari ke-7. Tapi belum tentu Juli juga di hari ke-7. Bisa jadi Juli yang hari ke-21-nya. Karena tubuh Juli imunitasnya bagus ya, terus dia nggak terlalu stres, pengelolaan istirahatnya bagus seperti itu ya. Nah baru nanti sesudah masa inkubasi di sini menimbulkan diare atau konstipasi tadi, diare BAB cair tadi, atau malah tidak bisa BAB sama sekali seperti itu, atau susah seperti itu ya. Baru diikuti dengan demam ya, demam, diikuti dengan yang lainnya, ada sakit kepala, ada nggak enak badan ya, istilahnya Malaysia ini kayak nggak enak badan seperti itu, anoreksia, tidak mau makan, tidak ada nafsu makan, mialgia, nyeri-nyeri pada otot-otot seperti itu, atralgia, cough juga bisa, atau sakit saat pada tenggorokan juga bisa. Dia sama seperti demam-demam lainnya, hanya saja kuncinya di tifoid atau tipes ini tadi, dia Salmonella typhi di saluran cerna. Baru nanti setelah 1 minggu, nih after 1 minggu, dia biasanya sudah tadi bakteremia atau sistemik ya. Sistemik, dia bisa bermanifestasi menjadi ke bagian persarafan tadi ya. Dia bisa confusion, artinya pusing, atau malah headache, sakit kepala, terutama biasanya di bagian frontalis sakit kepalanya, di bagian depan, di bagian dahi ya keluhannya. Kalau yang ini sama tadi ya, bisa batuk, sakit tenggorokan, nyeri dada juga bisa, baru mual, muntah, dan sakit perut ya. Tapi apakah ada dok yang sebelum 1 minggu tapi sudah masuk ke sini, ke gejala sini? Ada juga ya, ada juga. Jadi memang tergantung, kalau saya sih bilangnya tergantung
bakterinya yang masuk berapa, seperti itu ya, tergantung imunitas tubuh seseorang. Itu kan bervariatif tentunya setiap orang, ya, nggak bisa kita tentukan, ya. Intinya dari gejala-gejala ini memang benar sebanyak 90% biasanya pasien yang datang ke puskesmas maupun klinik akan mengeluhkan seperti ini, ya. Kita lanjut. Nah, gejala pada minggu kedua lebih jelas berupa. Jadi memang makanya kalau orangnya udah pernah tipes, pasti dia memang butuh bed rest yang lebih panjang dibandingkan demam-demam biasanya, demam-demam yang lain. Kalau kita kayak demam flu biasanya hari kelima, keenam sudah oke, udah fit, tapi beda dengan yang tipes ini. Biasanya memang perjalanannya agak panjang, ya. Jadi biasanya akan masuk ke minggu kedua. Tapi sih sebenarnya kalau masuk minggu kedua menimbulkan yang apalagi udah pembengkakan hati seperti itu ya, itu biasanya yang tidak ditangani lebih awal, ya. Jadi masuklah ke bradikardi relatif, maksudnya adalah denyut nadinya itu lebih lambat atau lebih lemah ya dibandingkan normal. Terus lidahnya berselaput, biasanya kan memang dicek ya kalau ke dokter ya. Coba lihat lidahnya, kalau ada kayak putih-putih di bagian lidah sini ya, atau kita sebut dengan lidah kotor biasanya ya, itu juga ciri khas dari demam tifoid itu sendiri ya. Terus hepatomegali ini yang saya sebut tadi kalau memang dari awal sudah enggak tertangani atau terlambat ditata laksana dengan baik ya. Terus ada perubahan status mental, artinya ada penurunan kesadaran. Jadi hati-hati, tidak boleh kita meremehkan yang namanya tipes ini ya. Dia bisa, itu tadi karena dia bisa secara sistemik, jadi bakterinya itu bisa ke seluruh pembuluh darah, dia bisa ke sistem saraf pusat. Akibatnya apa? Penurunan kesadaran. Simpelnya apa? Menyebabkan koma, tidak sadar seperti itu ya. Ada rose spot ya. Rose spot itu dia kemerahan ya, dapat muncul terutama di bagian dada pada akhir minggu pertama dan hilang setelah 2-5 hari. Seperti itu. Ini contoh-contohnya, ada bagian putih, mungkin agak kelihatan ya, bagian putih di sekitar sini. Terus ini kayaknya pembesaran hati ya, sepertinya pembesaran hati. Terus di situ ada bintik-bintik kemerahan ya di sekitar bagian dada. Ini sama ya, sama seperti penjelasan tadi. Nah, ini balik lagi kita ke manifestasi klinis. Kurang lebih sama seperti penjelasan sebelumnya. Mungkin kalau dilihat di sini lebih ke frekuensinya, persenannya, mana yang lebih sering seperti itu ya. Kalau kita lihat di sini ada demam ya, demam yang paling sering. Terus yang kedua ada sakit kepala ya, sakit kepala, ada nggak nafsu makan ya. Terus ada nyeri pada tenggorokan, ada juga di sini ya. Jadi memang manifestasinya itu ke saluran cerna. Bayangin aja perutnya lagi sakit ya, terus ususnya lagi dihinggapi bakteri, pasti dia nggak nafsu makan. Terus tadi ada manifestasi lidahnya itu ada berselaput, pasti rasanya agak sensitif, rasanya itu manis, pahit, asamnya itu nggak sensitif. Jadi pasti dia akan terjadi penurunan nafsu makan juga, nggak mau makan juga. Oke, mungkin selanjutnya nanti akan dibahas sama Dokter Bella ya. Baik, nah sebelum kita beralih ke Dokter Bella, Julia mau tanya ke Dokter Elsa dulu. Jadi kan tadi faktanya nih dok ya, untuk pertama kali orang yang terkena tipes itu bukan karena dia terlalu capek, tapi karena melalui bakteri tadi ya, yang didapat melalui cairan ataupun juga makanan. Nah, bagi yang memang sudah pernah terkena tipes, kemudian sembuh, ini bisa disembuhkan ya dok ya? Insya Allah bisa. Insya Allah bisa. Nah, kemudian sembuh, kemudian katanya untuk orang yang sudah pernah terkena tipes itu nggak boleh capek-capek. Atau memang dia akan kumat lagi atau ada lagi tipes saat dia berinteraksi lagi sama si bakterinya tadi dok? Atau karena dia kelelahan, itu gimana dok? Iya. Jadi memang iya ya, kejadian demam tifoid ini yang pertama pastinya bisa berulang. Ya, pastinya bisa berulang karena kita balik ke penyebabnya. Penyebabnya adalah bakteri yang terkontaminasi di makanan atau minuman. Kita kalau cerita kelelahan, faktor kelelahan
biasanya yang saya temui itu faktor kelelahannya itu karena beban kerja pertama, atau yang anak-anak yang masih kuliah, ya adik-adik yang masih kuliah dengan beban skripsi dan sebagainya seperti itu. Kalau saya lihat sih fenomenanya sejauh ini, yang kelelahan karena kerja dan kelelahan karena skripsi atau beban kuliah seperti itu, karena mereka makannya yang nggak baik. Oh iya ya. Ya. Jadi pola hidup juga ya, Dok ya. Pola makannya, kalau coba deh ditanya-tanya lagi, waktu sibuk-sibuknya ini pasti makanannya apa coba? Pasti makanannya makanan yang cepat saji, bisa di luar. Iya. Paling enggak ya goreng-gorengan kayak gitu. Terus minumnya minum yang yang manis-manis beli di luar seperti itu kan. Dari situ aja kita kan bisa memperkirakan apakah makanan atau minuman itu bersih, bebas dari Salmonella typhi seperti itu. Tapi memang benar juga dari faktor kelelahan atau stres dengan beban kerja itu juga pastinya akan mempengaruhi imunitas tubuh. Balik-balik lagi, semua penyakit itu imunitas tubuh, higienitas personal hygiene seseorang, dua itu kuncinya. Dua itu kuncinya ya, Dok ya. Berarti misalnya saya pernah dulu dirawat karena tipes begitu. Nah, kemudian kalaupun tidak menjaga lagi tadi kebersihan, terus juga kesehatan badan ya, bisa lagi terkena tipes ya, Dok ya. Bisa. Berarti faktornya dua tadi ya kuncinya ya. Baiklah, sudah lumayan masuk ini, sudah lumayan jelas mengerti lebih dalam apa itu penyakit tipes. Sebelum kita lanjut ke Dokter Bella, kita akan jeda dulu ya, Dok ya. Pemirsa jangan kemana-mana, tetap bersama kami dalam Dokter Kito.